Oke. Baiklah, selamat siang semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riyama Uli Angelina Borulumban Gaol. Da, eh, NIM 25010 102 1964, kelas MJ 604. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester yang saya ambil terkait dengan telaah kritis tugas akhir mahasiswa untuk memenuhi penilaian UAS metode penelitian manajemen. Langsung saja, eh, ada dua soal dan pertama saya mengambil untuk tugas akhir mahasiswa itu dari konsentrasi manajemen SDM, dari manajemen SDM, yaitu dengan judul pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai pada KPP PMA2 yang terbit tahun 2025, di mana pada tugas tersebut meminta metode penelitian itu kuantitatif dengan teknik pengumpulan survei. Nah, saya mengambil mengambil tugas akhir tersebut dari sumber drive yang telah diberikan oleh Ibu. Ini dia filenya, PDF-nya. Ada sekitar 51 halaman. Judulnya tadi, pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai di KPP PMA2. Nah, alasan pemilihan pertama, alasan pemilihan dari eh, tugas akhir pertama ini karena penelitian pertama itu memang memenuhi ketentuan soal pertama yang dimaksud dengan pendekatan tadi kuantitatif, menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, dan menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, dan kebetulan konsentrasinya ini juga memenuhi kriteria konsentrasi soal satu dan 2 ini berbeda gitu kan. Tautannya bisa dilihat pada link yang telah Ibu berikan. Nah, adapun hasil review penelitian dari tugas akhir tersebut saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, terkait dengan ketepatan judulnya. Nah, judul yang diambil adalah pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai pada KPP PMA2. Nah, batasan dan masalah dan teknik sampling dikerucutkan spesifik pada jabatan pelaksana yang pernah mutasi. Nah, kalau dilihat dari tugas akhirnya itu dia di latar belakang itu dia memang membilang tugasnya itu eh, apa judul yang diambil itu pengaruh pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai di KPPPMA 2. Tapi ketika diambil sampel tersebut itu dia ternyata khusus hanya jabatan pelaksana apa dia pegawai gitu. Tapi dia memberikan batasannya itu ternyata hanya pelaksana gitu kan. Dan pelaksana yang udah mutasi gitu kan. Jadi menurut saya itu dia kurang tepat gitu kan dan inkonsisten. Di mana variasi data pada variabel mutasi itu menjadi nggak netral tanpa pembanding. Artinya dia menggunakan peneliti di sini dia menggunakan pelaksana tapi pelaksana udah mutasi gitu loh semakin mengkerucutkan lagi jadi dampaknya apa seolah-olah ini tuh kalau pembaca membaca itu oh ini dia pengaruh mutasi seluruh pegawai gitu yang ada di PMA2 padahal ya ternyatanya sampelnya pelaksana dan yang udah pernah mutasi kenapa kita nggak kasih perbaikan judul gitu kan menurut saya lebih bagus diperbaiki dengan ya, judul opsinya ada dua, pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai, studi pada jabatan pelaksana yang pernah mengalami mutasi di KPP PMA 2, dan pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai pelaksana pada KPP PMA 2. Nah, menekankan, ya ini dia memang sampelnya ya pegawai gitu, pegawai yang pernah mengalami mutasi gitu. Jadi supaya lebih netral gitu judulnya dan tidak mengalami inkonsisten gitu. Nah, yang kedua, pada kekuatan fenomena, nah fluktuasi dan penurunan nilai NKP oh, karena ada penurunan nih NKP 2022 sampai 2024 di KPP PMA 2. Nah, dalam hal ini peneliti itu hanya menampilkan data NKP tanpa mengkaitkannya dengan realisasi penerimaan pajak instansi di KPP PMA 2. Padahal kan kalau misalnya melihat
alasan kenapa nih isu ini penting itu benar karena ada penurunan NKP. Tapi NKP itu nggak bisa dijadikan standar saja terkait kinerja pegawai. Kenapa kita nggak cari yang lebih besar dampaknya ke kantor, yaitu dengan membangun latar belakang dari makro ke mikro. Masukannya data tren realisasi. Jadi memasukkan data tren realisasi penerimaan KPPMA 2 dan dikaitkan dengan potensi bahaya jika NKP-nya turun gitu. Jadi lebih bagus ya, kekuatan fenomenanya itu lebih apa ya? Jadi kenapa penelitian itu berbeda dengan penelitian sebelumnya gitu? Nggak hanya sekedar nilai NKP aja, karena nilai NKP tidak kinerja pegawai menurut saya. Tapi kalau kinerja pegawai itu mungkin bisa dilihat ya bagaimana sebenarnya kualitas kantornya gitu. Ya, salah satunya mungkin ya kinerja penerimaannya. Selanjutnya research gap dengan membandingkan eh, temuan penelitian terdahulu yang positif, yaitu dari Regina Evi dengan yang negatif atau tidak berpengaruh gitu kan. Ini di sini research gap-nya diambil ada penelitian yang pro dan kontra gitu. Penulis mengulang kesimpulan umum dan tidak menganalisis secara kritis mengapa riset-riset sebelumnya itu menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, maunya kalau misalnya oh ini hasilnya dia tidak berpengaruh, ini berpengaruh, maunya dijelaskan alasannya ini, alasannya ini. Nah, jadi dari situ nanti mungkin karena alasan-alasan tersebut itulah riset ini penting gitu untuk dianalisis gitu, faktor-faktor pembeda tersebut gitu. Maunya di riset skip-nya dijelaskan gitu kan, sehingga riset tidak menurut saya jadi risetnya itu nggak memberikan kontribusi baru bagi pengembang ilmu manajemen SDM atau perpajakan gitu kan. Baru latar belakang berikutnya itu rumusan masalah dan tujuan. Nah, terdapat dua rumusan masalah yang berfokus pada pengaruh mutasi dan reward secara parsial terpisah. Nah, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, tetapi rumusan masalahnya tidak menanyakan pengaruh bersama-sama secara simultan. Kalau dilihat, mungkin di rumusan masalahnya itu di rumusan masalahnya ini kan dia apakah reward berpengaruh terhadap kinerja KPPM 2, apakah mutasi berpengaruh gitu kan, hanya dua. Tapi dia nggak buat nih apakah reward secara simultan gitu, reward dan mutasi itu berpengaruh secara simultan gitu. Padahal dia menggunakan metode tadi namanya apa, regresi berganda gitu, linear berganda. Nah, penting untuk mungkin membuat eh, menanyakan pengaruh itu secara bersama-sama gitu kan. Nah, jadi menambahkan satu rumusan masalah, nah solusi dari saya itu menambahkan satu rumusan masalah lagi menanyakan pengaruh variabel secara simultan, selaras dengan uji F kayak sesuai dengan model di bab 4 gitu di pembahasannya. Nah, selanjutnya, teori utama dan pendukung. Kinerja pegawai menggunakan teori umum dari Robbins, hanya mendefinisikan istilah variabel aja. Nah, teori-teori yang digunakan peneliti dalam hal ini hanya teori umum bersifat umum saja. Penulis nggak menjelaskan mengapa mutasi reward itu mempengaruhi kinerja. Kan lebih bagus itu dia mungkin tadi menggunakan NKP gitu kan. Jadi dia buat kenapa itu penting gitu kan. Secara lebih dalam lagi membahas teorinya, nggak hanya sekedar definisi definisi saja. Nah, terus definisi kinerja umum itu nggak sinkron dengan instrumen penilaian gitu atau NKP. Kinerja pegawai didefinisikan seperti itu. Maunya dikaitkan lagi gitu dengan NKP. Kenapa? Makanya dia menggunakan NKP sebagai tolak ukurnya gitu. Jadi masukan bagi menurut saya teori motivasi atau job fit teori itu dicantumkan dengan regulasi formal, misalnya keputusan KMK gitu kan. Jadi itulah landasan kita mengkaji mutasi. Dia sedangkan untuk bagian reward itu eh, hanya sedikit gitu kan. Kurang apa namanya, kurang banyak, hanya penelitian terkait mutasi aja. Nah, komposisi tabel penelitian terdahulu itu timpang dalam hal ini karena sangat didominasi oleh literatur literatur tentang mutasi saja. Nah, masukan menurut saya itu perbanyak porsi jurnal terdahulu yang secara spesifik mengkaji reward, insentif atau kompensasi finansial terhadap kinerja pegawai. Jadi menambah jurnal-jurnal lain gitu, nggak hanya sebatas mutasi aja, tapi mungkin menambah
terkait reward gitu kan, apa mungkin kompensasi gitu kan yang mempengaruhi kinerja pegawai lagi gitu kan. Baru yang selanjutnya kerangka pemikiran model. Nah, diagram flowchart tahapan administrasi riset diberi nama gambar 22 kerangka konseptual. Gambar 31 menyajikan model jalur redundan tanpa indikator. Nah, ada salah kaprah gitu. Sebenarnya ini lebih ke salah penulisan nama sih, Kak. Dia menggunakan apa kerangka konseptual, padahal itu bukan kerangka konseptual, lebih ke kerangka pemikiran gitu kan. Nah, model gambar 3 itu bentuk penyederhanaan yang berulang dari 21 gitu. Mungkin ya harusnya bisa diganti gitu kan. Jadi logikanya itu mungkin ada apa ya ketidakpahaman gitu antara konsep teoritis dengan alur kerja teknisnya. Jadi menurut saya masukannya itu ya gambar 22 itu diganti jadi tahapan penelitian, baru menjelaskan secara singkat di bab 3 mengapa garis panah tersebut diuji secara terpisah, uji T dengan uji F. Terus selanjutnya definisi operasional. Kolom definisi operasional didominasi kalimat pengantar diukur melalui kuesioner berdasarkan 5 indikator utama. Nah, definisi operasional bukan tempat menuliskan kalimat administrasi kuesioner atau sekedar mendaur ulang ke definisi konseptual. Nah, karena di sini dia tuh apa ya definisi itu jadi kaku gitu, gagal dideskripsikan menjadi indikator respon nyata gimana para pegawai di lingkungan PMA2 gitu. Nah, gimana kalau misalnya menurut saya itu penulis dalam hal ini merombak definisi operasional agar mencerminkan secara operasional gimana pegawai merespon indikator variabel tersebut secara nyata di KPP PMA2 gitu. Baru masuk ke bab 3 terkait populasi dan sampling. Nah, dalam hal ini kan penulis atau peneliti menggunakan populasi 145 pegawai. Nah, menggunakan purposive sampling spesifik pada jabatan pelaksana yang pernah mengalami mutasi, di mana dari populasi 145 ada 77 responden. Nah, sebenarnya bagus gitu kan, ada penguncian sampel pada jabatan pelaksana. Udah kuat gitu kan, udah dia menghindari bias gitu kan. Jadi dalam hal ini penulis menurut saya mampu menghindari bias struktural, namun di sisi lain hasilnya nggak dapat digeneralisasi untuk pejabat struktural gitu, hanya jabatan tertentu. Sebagai validasi metodologis, baiknya penulis dalam hal ini menegaskan keterbatasan bahwa penguncian sampel ini membatasi generalisasi riset gitu kan. Menurut saya ya mungkin udah bagus gitu kan pengelompokan dia membatasi populasi segini, ini ya respondennya segini gitu kan, sampelnya segini, samplingnya segini. Ya tapi akan lebih baik jika sampling itu eh, apa ya dijelaskan gitu kan secara tegas kenapa dia dikunci, dibatasi terkait segini. Karena dalam hal ini di jurnal tersebut atau di apa tugas akhir ini penulis tidak memberikan penjelasan gitu. Yang selanjutnya kualitas indikator dan kuesioner. Totalnya itu kalau dilihat ada 24 butir pertanyaan gitu kan. Indikatornya itu ada 3 dimensi gitu kan, mengadopsi 3 dimensi dengan analisis deskripsi Minov yang menunjukkan variasi real gitu kan. Indikator mutasi itu tergolong cukup ringkas, ada 3 indikator aja. Padahal peneliti sempat menyinggung isu penting tentang jarak home base gitu kan. Jadi ada aspek krusial mengenai penempatan jarak home base yang nggak terukur secara eksplisit dalam kuesioner. Nah, dia buat peneliti dalam hal ini tuh membuat sini kok kita lihat cari home base gitu kan. Ada nggak ya? Kayak jarak. Hmm. Dia sebenarnya secara eksplisit gitu kan, dia menjelaskan. Tapi eh, apa apa terkait homeless gitu kan. Bahas temuan minor ini menjadi tanggapan kuesioner deskriptif seperti keluhan beban kerja secara tajam. Nah, perlu dibahas temuan-temuan terkait kenapa ada ya ini tadi temuan-temuan terkait isu-isu home base tersebut. Mungkin keluhan beban kerja, fasilitas gitu secara tajam pada bab pembahasan untuk memperkaya analisis. Jadi jangan hanya berdasarkan pertanyaan yang udah apa ya dilempar di kuesioner, tapi mungkin bisa menambah apa ya jawaban lain yang memang
mendukung karena pada apa ya pada bab satu dia menjelaskan apa dia di pendahuluan itu ya terbelakang dia menjelaskan ini salah satu isunya itu mungkin yang perlu dibahas home base tapi pas di pembahasan nggak dibahas gitu. Jadi tidak konsisten gitu kan harusnya bab satu bab tiga itu juga sejalan kenapa latar belakang diangkat dibahas juga di pembahasan gitu selanjutnya skala dan sumber instrumen. Nah, dalam hal ini penulis menggunakan skala 1 sampai 5, skala Likert 1 sampai 5 yang mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, analisisnya itu menggunakan regresi linear berganda. Nah, data yang dihasilkan itu bersifat ordinal, sedangkan linear berganda itu dia biasanya itu menuntut data minimal skala interval. Jadi, ada celah pertanyaan metodologis di meja sidang terkait asumsi uji regresi parametrik. Jadi dalam hal ini, menurut saya penulis perlu memastikan penjelasan teknis transformasi data, misalnya menggunakan metode MSI yang ditulis transparan di bab 3 atau bab 4 gitu kan. Lalu hasil uji validitas dan rehabilitas. Nah, validitas Pearson correlation, su R itu kan R hitung harusnya lebih besar dari R table 0,224. Reliabilitas Cronch versus alpha mutasi itu dia 0,723. Untuk yang mutasi 0,723, reward 0,794 dan kinerja itu 0,807. Nah, secara statistik itu betul gitu, tapi nggak ada penjelasan tentang analitiknya gitu. Kenapa alpha tadi ini lebih rendah daripada pembandingnya, yaitu R hitung tadi tuh gitu kan, R table-nya gitu kan, dibandingkan yang lain. Nah, pelaporan uji instrumen itu terkesan hanya prosedural gitu, mekanis tanpa interpretasi kualitas psikometri gitu. Jadi harusnya setiap butir-butir itu apa ya pastikan nggak ada butir yang berada tipis di batas ambang Airtable dan pastikan narasi logis mengapa nilai mutasi lebih rendah gitu maksudnya ya ini kan dia paling rendah 0,723 kenapa ini dia paling rendah gitu alpanya terus mungkin bagusnya kan kenapa hasilnya segini tuh dijelaskan nggak hanya sekedar kata-kata apa angka-angka doang gitu lalu telah dilakukan uji normalitas multikolinearitas, di mana toleransi lebih besar dari 0,1, FIF lebih besar dari lebih kecil dari 10, dan ada scatter plot gitu kan untuk pengujian asumsi klasiknya. Nah, pengujian itu udah memadai, didukung data juga, tapi nggak dilampirkan dengan bukti visualisasi gambar pendukung, khususnya mungkin kan tadi dia scatter plot gitu kan, perlu dia membuat ya diagram atau grafis scatter plot, sehingga dalam hal ini nanti ketika diuji, misalnya kan sebagai dosen penguji gitu kan mengasumsikannya bisa apa ya memverifikasi benar nggak keabsahan asumsi klasik tersebut gitu maksudnya asumsi hasil penelitian itu mana buktinya gitu perlu seharusnya dilampirkan gambar atau tabel penunjang supaya ya bisa diverifikasi gitu kan jadi nggak ragu gitu. Selanjutnya ketepatan regresi linear. Nah, perumusan persamaan Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Pengguna model ini udah bagus gitu, tapi peneliti kurang tepat memberikan penjelasan tambahan mengenai perlakuan skor agregat kuesioner Likert. Analisis regresi parametrik kehilangan justifikasi metodologis yang kokoh terkait syarat jenis datanya. Baiknya, menurut saya, eh, penulis dalam hal ini memberikan penjelasan tambahan di bab 3 terkait asumsi penggunaan skor kuesioner yang diperlukan sebagai data interval. Selanjutnya, interpretasi koefisien. Penting menginterpretasikan nilai koefisien regresi mutasi dan reward sebagai peningkatan dalam bentuk persentase. Nah, menurut saya ini kesalahannya apa? Kesalahannya itu terdapat kesalahan interpretasi statistik mendasar, di mana angka koefisien regresi non logaritmik itu diterjemahkan langsung menjadi persentase. Karena jadinya makna dari regresi apa ya regresi itu jadi salah gitu karena koefisien regresi itu perubahan mutlak persatuan bukan persentase rasio. Di mana revisi baiknya dalam hal ini apa ya ada revisi kalimat gitu kan. Setiap kenaikan satu satuan pada variabel mutasi atau reward akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar titik-titik satuan, sekian koefisien satuan gitu.
Selanjutnya, uji parsial. F hitung lebih besar dari F tabel. T hitung lebih besar dari T tabel. Namun nilai koefisien determinasi hanya tercatat sebesar 23,2%. Nah, peneliti nggak kritis terhadap nilai R square-nya yang tergolong itu sangat kecil dan mengabaikan sisa variasi 76,8% ini gitu kan, kurang dari 100%-nya itu. Nah, implikasi peneliti menjadi sempit karena nggak mengeksplorasi faktor dominan lain gitu. Dia hanya membahas 23,2% aja R square-nya. Dia nggak mengapai, padahal ini kan ada faktor dominan lain, berarti dia cuma 23,2%. Nah, sisanya ini apa? Dia nggak menjelaskan gitu kan faktor dominan lain di luar model yang mempengaruhi kinerja. Mungkin kan dia membuat apa mutasi reward, berarti ada bukan mutasi reward aja yang jadi penyebab utamanya. Dia harus menjelaskan memang mungkin ya mutasi reward itu berpengaruh, tapi ada ternyata paling dominan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai itu bukan itu, tapi apa faktornya. Maunya itu dieksplor dalam hal ini, apa sebenarnya poinnya gitu kan. Eksplorasi angka 76,8 secara tajam di bab pembahasan dan sebutkan apa faktor potensial lainnya itu. Misalnya kan bisa aja lingkungan kerja, kompetensi teknis, disiplin pegawai. Untuk supaya ya memperkaya implikasi dari manajerialnya gitu. Kesesuaian pengujian dan hipotesis. Nah, hipotesis satu dan hipotesis 2 itu dibilang di sini kan diterima berdasarkan nilai signifikasi hitung lebih kecil 0,05. Nah, arah hubungan kausalitas terbukti searah, tapi keberhasilan penerapan hipotesis ini hanya berhenti pada pembuktian angka statistik semata. Hasilnya nggak diterjemahkan menjadi dampak yang nyata bagi gimana sebenarnya di PMA2-nya. Jadi perlu sebenarnya diperkuat bukti statistik dengan interpretasi mendalam sejauh mana signifikasi tersebut berdampak pada operasional harian gitu kan. Mungkin ya benar gitu kan, tapi maunya ditambahi lah buktinya kenapa nilai segitu ya tergambar dari kinerja ini segini gitu kan. Gitu. Supaya ya ada kesesuaian antara pengujian hipotesis dan hasilnya gitu. Baru kedalaman pembahasan. Pembahasan itu hanya mengulang perbandingan nilai T hitung dan T tabel dan ditutup dengan rujukan sejalan dengan teori umum. Pembahasan dangkal, mekanis, dan gagal mengkaitkan temuan dengan karakteristik KPP PM22, PMA2 serta tidak memanfaatkan celah kontradiksi jurnal terdahulu. Nah, ada kehilangan bobot akademis gitu kan sebagai ruang argumentasi ilmiah, nggak memberikan makna manajerial yang tajam. Jadi perlu sebenarnya di bab pembahasan itu kurang mendalam menurut saya gitu kan. Memperbaiki atau merombak gitu lah kan bahas pembahasan, menjelaskan pertama secara analitis mekanisme mutasi gitu kan. Mungkin kan kayak mana kenapa mutasi? Tadi kan ada home base. Nah, itu mungkin bisa dikaitkan poin-poin atau komponen home base tersebut. Sehingga ya memang mendukung latar belakang yang udah diangkut di bab satu, di bab 3 dibahas gitu. Dan desain rewardnya, gimana sebenarnya reward itu bisa berpengaruh ke kinerja gitu. Lalu kesimpulan itu menurut saya cenderung naratif ya, mirip ya esai yang panjang, nggak ada subbabnya, implikasinya terpisah. Saran bagi pengembang ilmu itu sangat klise menurut saya. Kita lihat ya di bab kesimpulan. Nih. Berdasarkan analisis, nah ini bab kesimpulan kan, menurut saya dia tadi nih saya bilang apa terkesan naratif, ya, implikasi saran bagi pengembang ilmu. Kesimpulannya kurang tegas dan tidak proporsional tanpa angka statistik kunci. Implikasi dicampur adukkan secara implisit ke dalam poin saran unit kerja. Sumbangsi teoritis dan minat dari riset ini menjadi kabur dan sulit diidentifikasi. Nah, menurut saya perlu membuat simpulan lugas bernomor poin, tambahkan sub terpisah untuk implikasinya dan teoritis manajerialnya sebelum sebab saran. Nih, sebelum saran ini mungkin ya teoritisnya gimana, implikasinya gimana. Dapat disimpulkan bahwa penelitian juga reward dia nggak menjelaskan sebenarnya gimana di KPPPMA2 itu. Ini dia hanya ya sekedar narasi aja gitu. Nggak ada dari hasilnya. Baru eh, tidak yang selanjutnya itu terkait penutup tidak adanya sebab keterbatasan penelitian. Nah, kebetulan kan memang diminta keterbatasan dan peluang riset. Nah, dari sini nggak ada itu bab keterbatasan riset. Di sini cuma saran, kesimpulan, saran. Nah, perlu mungkin menambahkan terkait ini.
Ruang riset itu masa depan sangat sempit, hanya saran tambahan aja gitu. Penting menutup kelemahan metodologis risetnya. Sampel hanya pelaksana, kuesioner, self-report, dan R-square yang sangat kecil. Nah, menurut saya kan keterbatasannya itu tadi yang udah saya sebutkan, dia hanya membahas tentang apa sampelnya hanya pelaksana aja, dia membatasinya, kuesionernya self-report, dan R-square-nya itu tadi kecil yang sekitar 20% tadi. Jadi karena apa? Karena ada keterbatasan dan peluang keterbatasan tersebut, dia nggak eh, dia mengurangi nilai kematangan objektivitas ilmiahnya. Perlu memang harusnya tuh kan apa ya bilangnya penulis itu perlulah terbuka terhadap penelitiannya. Ternyata memang ada keterbatasan dalam penelitian. Perlu dia membuat keterbatasan penelitian itu karena apa? Tapi di sini dia penulis nggak menjelaskan gitu kan. Jadi perlu menambahkan subbab keterbatasan penelitian secara jujur, perluas peluang riset selanjutnya. Misalnya gunakan mixed methods atau wawancara. Karena ini hanya sekedar survei, mungkin bisa ditambah wawancara sehingga kualitas penelitian lebih bagus gitu kan. Nanti menambah pembahasannya. Demikian untuk soal nomor 1. Soal nomor 2 akan dilanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.